Di sebuah desa terpencil, hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Warga desa memanggilnya dengan sebutan kakek dan nenek. Entah kenapa para warga memanggilnya dengan sebutan itu, padahal nama mereka adalah kakek Ridwan dan nenek Sulastri. Mereka dikenal ramah dan baik hati oleh warga desa, walaupun mereka tinggal di sebuah rumah gubuk. Di pagi hari yang cerah, kakek sedang menanam tanaman singkong. Kakek berharap jika tanaman singkongnya panen, ia sangat bahagia dan sangat senang. Sebab kebutuhan pangan hidupnya tercukupi dan ia tidak perlu khawatir kehabisan makanan. Setelah kakek meninggalkan kebun, ia bertemu dengan nenek. "Kakang, mengapa kau dari kebun? Apakah kau sedang menanam sesuatu?" Pertanyaan nenek dengan lemah lembut. "Iya, istriku, aku dari kebun. Aku habis menanam tanaman singkong, dan aku berharap jika kita panen, kita tidak perlu khawatir soal kebutuhan pangan," jawab kakek dengan kata sedikit panjang. 6 bulan pun berlalu. Tak disangka-sangka muncullah keajaiban yang luar biasa. Tanaman singkong milik kakek pun panen dengan segar dan subur. Pada malam hari, kakek yang sedang duduk di samping jendela dengan kaget ia karena tanaman singkongnya sudah panen lebat. "Wah, singkongku rupanya sudah panen lebat," ucap kakek dengan kaget dan senang. Malam pun larut dan pagi pun datang. Kakek tak sabar dan merasa senang ingin segera mencabut singkong yang sudah panen. Sebelum ke kebun, ia berpamitan kepada istrinya. "Istriku, aku pergi dulu ya ke kebun untuk mengambil tanaman singkong milik kita yang sudah panen," ucap kakek. "Iya Kang, hati-hati, jalannya licin, soalnya kemarin hujan," ucap nenek dengan suara keras. Kakek pun sudah tiba di kebun belakang rumah. Disinilah malapetaka terjadi. Kakek yang awalnya senang malah menjadi marah, sebab singkong milik kakek yang sudah panen tiba-tiba menghilang. Kakek pun merasa curiga dan ingin melaporkan kejadian ini kepada kepala desa, karena hal ini tidak biasa terjadi padanya. Setelah pulang dari kebun, kakek langsung menceritakan semua hal yang terjadi padanya. "Istriku," ucap kakek dengan sedih. "Iya Kang, ada apa?" ucap nenek. "Singkong kita sudah panen hilang," ucap kakek dengan nada agak keras. "Ini tidak biasa terjadi Kang," ucap nenek dengan rasa panik. "Mari kita laporkan kejadian ini kepada kepala desa," ucap kakek dengan rasa kebingungan. Kakek dan nenek pun pergi memberitahu kepala desa. Pada saat itu kantor kepala desa masih dalam keadaan kedaerahan. Setibanya di sana, kakek menceritakan semua yang terjadi saat di kebun belakang rumah. Kepala desa menyarankan agar para warga membantu kakek dan nenek menyelidiki hilangnya singkong tersebut. Sudah sekian waktu untuk menyelidiki kasus hilangnya singkong kakek, namun belum muncul tanda-tanda apapun mengenai kejadian tersebut. Hingga tak lama kemudian kakek melihat singkong yang berjatuhan di jalan. Pada akhirnya tibalah kakek di suatu gubuk rumah yang kecil. Sepertinya rumah tersebut tak berpenghuni, tetapi kecurigaan kakek tak berhenti. Jejak singkong yang berjatuhan hilang di depan rumah tersebut. Tanpa berlama-lama kakek langsung mendobrak pintu tersebut. Tak disangka rupanya ada orang asing tak dikenal berada di gubuk ini. Kakek pun mencoba menceritakan semua hal yang menimpanya. Pencuri itu seperti ketakutan. "Siapa kamu?" tanya orang asing dengan takut. "Begini Pak, saya adalah warga di sekitar. Saya kesini hanya untuk menyelidiki hilangnya singkong saya," ucap kakek. "Oh, jadi singkong ini milik Bapak?" tanya orang asing tersebut. "Maafkan saya Bapak, saya tidak ingin bermaksud mengambil singkong ini. Semua saya lakukan demi anak saya yang hampir mati kelaparan,"
Ucap pencuri singkong tersebut dengan menangis. Tidak apa, Pak, tidak apa, ucap kakek dengan sabar. Dalam hati kakek yang awalnya marah dan ingin mengetahui siapa pencuri tersebut seketika hilang. Maaf, Pak, saya menuduh Bapak dengan penuh amarah. Saya tahu betapa kasihannya saya terhadap anak Bapak yang hampir mati kelaparan. Ambil saja singkong ini sebagai permintaan maaf, ucap kakek dengan sedih. Terima kasih banyak, Pak. Saya sangat salut kepada Bapak atas bantuan yang diberikan, ucap si pencuri singkong dengan tangisan terharu. Tanpa sepatah kata pun, kakek lalu kembali ke para warga dan istrinya yang mencarinya. Dia pun mengatakan semua kejadian yang dialami waktu dikubur. Para warga desa serta nenek terharu dan salut mendengarkan cerita kakek. Akhirnya para warga sepakat untuk memberi sedikit bantuan kecil kepada pencuri tersebut. Dalam hati kakek menyimpulkan bahwa kita harus membantu kepada orang yang lebih membutuhkan. Akan tetapi menurut kakek mencuri merupakan hal yang tidak baik.